Lanjut, kita masih ngomongin hormon. Jadi kalau misalnya kamu jerawatan karena hormon, karena emang kamu baru beranjak dewasa, ya udah jangan dipakein obat total jerawat. Kalau kamu mau, silahkan pakai toner yang bisa calming jerawatnya. Jadi jerawatnya tuh agak mendingan gitu, nggak terlalu radang. Pokoknya ditanganin dulu sampai jerawatnya mendingan, tapi jangan pakai obat total jerawat, karena kalau salah pakainya malah bisa tambah parah jerawatnya. Pokoknya jerawat hormon ini nongol ketika kamu sedang di sikon yang nggak biasanya, kayak misalnya haid, ya menstruasi, hamil, ketika beranjak dewasa. Aku baru mulai kayak haid, terus SMA, SMP, itu tuh emang rawan banget jerawat. Solusinya ikhlasin aja dulu, pakai aja toner calming sampai jerawatnya mendingan. Udah, saranku sih nggak usah dipakein apa-apa. Penyebab jerawat berikutnya adalah salah penggunaan skincare. Ini juga termasuk hal yang fatal banget, apalagi kalau misalnya skincare kalian itu ternyata masih skincare racikan. Dulu karena aku sering ke klinik, jadi aku pakai skincare dari klinik tersebut. Yang mana aku nggak tahu apakah skincare-nya itu aman atau enggak. Karena aku bukan datang ke klinik yang terkenal gitu loh, bukan semacam RH, Natasha, itu kan udah banyak tuh pelanggannya, dan memang produk yang mereka hasilkan juga udah dites sedemikian rupa sehingga bisa menangani permasalahan kulit kalian gitu. Cuman klinik yang dulu aku datengin itu, aku tuh nggak tahu itu klinik apa gitu. Mamaku tuh cuma dengar dari teman aja, misalnya katanya klinik itu bagus, coba aja ke klinik sana. Katanya klinik situ bagus juga, coba aja ke klinik sana. Akhirnya aku tuh ganti-ganti krim dokter gitu, ganti-ganti krim dokter yang aku nggak paham waktu itu efeknya apa gitu. Dan ternyata waktu kemarin aku ke klinik langganan aku kan biasa treatment sebulan sekali lah minimal itu ya, tapi treatment, aku nggak pakai produk dari mereka. Sampai kemarin akhirnya aku terpaksa pakai produknya mereka karena jerawat aku parah banget. Jadi akibat aku keluar kota, terus aku nggak punya waktu, dan memang waktu itu ya nggak, psikonya tuh nggak mendukung untuk aku berskincare. Bahkan aku nggak bisa bersihin muka aku secara rutin. Makanya akhirnya aku breakout parah, lumayan parah pada saat itu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk berobat ke klinik itu, klinik langganan aku yang biasa tempat aku treatment. Dan akhirnya ketemulah sama dokternya, aku ngobrol-ngobrol, dan dokternya ya seperti biasa menyarankan untuk menggunakan produk dari klinik tersebut. Aku oke pakainya karena aku memang udah mempersiapkan, dan aku tuh udah tahu apa yang harus aku lakukan kalau misalnya lepas dari krim dokter itu nanti aku bakal breakout. Karena balik lagi, jerawat karena kotoran itu beda sama jerawat breakout karena salah skincare. Ketika aku konsul sama dokternya, aku udah nanya, aku nggak apa-apa pakai produk ini, tapi kalau misalnya dicampur sama skincare yang biasa aku pakai, bisa nggak? Dan kata dokternya bisa. Ya aku jadinya kayak ya agak merasa sedikit aman lah. Karena gini, waktu aku tanya ke dokternya, dok, nanti setelah saya lepas dari krim ini, apakah akan ada reaksi yang buruk gitu, misalnya kayak breakout, apakah nanti akan breakout, apakah nanti aku akan jerawatan lagi ketika aku lepas dari krim ini? Dokter dengan jelasnya bilang ada kemungkinan seperti itu karena krim dokter itu mengandung antibiotik, dan dokternya bilang dengan jelas gitu, dengan jujur, dia bilang setiap krim klinik atau krim dokter atau ya krim yang buatan klinik itu sendiri gitu, itu pasti mengandung antibiotik. Antibiotiknya itu berfungsi untuk menghilangkan si jerawat, dan dosisnya tuh bisa diatur kalau kamu mau, jadi bisa request. Dokternya pun kemarin itu nanyain aku, kayak nawarin mau yang cepet atau yang biasa-biasa aja asal sembuh gitu. Ya aku bilang ya yang biasa-biasa aja asal sembuh, karena kalau misalnya aku minta
yang cepat, dosisnya tinggi, kemungkinan breakout itu makin besar, dan bahkan breakoutnya tuh bisa lebih parah daripada jerawat aku yang sekarang. Kenapa aku mikirnya breakoutnya bisa lebih parah? Karena gini, antibiotik itu kan menolong untuk menyembuhkan gitu kan. Kalau misalnya kulit kita kebiasa disembuhin, dipakein antibiotik biar pergi jerawatnya, dipakein lagi, setiap hari dipakein. Jadi tuh kulit kita kayak di servis ibaratnya. Setiap hari dibersihin, dimatiin kuman-kumannya, dimatiin bakteri-bakterinya. Setiap hari pakai obat, dan ketika lepas kan kita langsung kayak nggak diservis tuh. Nah, skincare yang biasa dijual di pasaran ya, kayak skincare Korea, terus yang punya L'Oreal kayak misalnya Garnier or something else ya, yang mirip-mirip itu. Skincare itu kan dosisnya nggak sekuat krim yang dari dokter ini gitu. Jadi dia nggak akan bisa menangani jerawat yang muncul akibat si krim dokter ini, karena dosis mereka tuh nggak kuat buat ngalahin si dosis krim dokter ini gitu. Jadi kalau misalnya kamu breakout karena skincare dari klinik, kalau bisa kamu kayak puasa skincare dulu, dan kalau bisa detox. Jadi detox itu kan kayak membersihkan bahan-bahan kimia tuh. Nah, sebaiknya detoxnya dirutinin dulu. Ya memang perjalanannya agak panjang, tapi ya itu sesuai sama berapa lama kamu make si produk racikan atau produk klinik tersebut gitu. Contohnya aku cuman pakai krim dokter itu sekitar 1 minggu. Aku langsung stop karena di saat weekendnya aku tuh harus make up, dan pas make up itu sama sekali nggak nempel produknya sama sekali. Jadi kayak ya nggak nempel, jadi kayak ada lapisan. Terus pas aku tap-tapin foundation tuh nggak nempel sama sekali gitu. Geser sana, geser sini. Ya memang sih jerawat aku reda, tapi di sisi lain aku harus melakukan make up gitu karena ini pekerjaan aku gitu kan. Ya antara terpaksa dan tidak terpaksa juga sih aku lepas krim itu, karena memang aku juga rencananya ya nggak lama gitu pakai krimnya. Makanya aku cuma pakai seminggu dan langsung aku lepas krimnya. Itu pun aku bisa ngembaliin kulitku ke posisi yang normal lagi, yang bisa pakai make up lagi, itu kurang lebih 2-3 minggu. Jadi aku cuma pakai seminggu, aku mesti ngeluarinnya, aku mesti ngebersihinnya selama 2 atau 3 minggu, which is 2 kali atau 3 kali lipatnya gitu. Gimana kalau misalnya kamu yang udah pakai skincare klinik selama 6 bulan gitu kan, selama 1 tahun, itu kan berarti bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipatnya gitu, biar sampai muka kamu tuh normal lagi. Berarti apa? 2 tahun atau 3 tahun tuh penanganannya. Nah, penyebab jerawat yang terakhir adalah cleansing, yang rata-rata susah dilakukan. Susah, katanya nggak punya banyak waktu. Susah karena katanya ribet, kebanyakan pakai produknya. Ya, aku kembaliin ke kalian sih, mau cleansing yang benar atau enggak ya terserah kalian gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak bersihin muka secara betul, terus kalian berjerawat, terus kalian ngeluh ke orang-orang bahwa kamu jerawatan, ya yang salah siapa? Aku selalu menyarankan untuk double cleansing, karena double cleansing itu bisa mengangkat semua kotoran di muka kamu, kayak make up, mulai dari primer, foundation, skincare, kayak sunscreen, terus toner ya, yang udah nempel di muka kamu selama berjam-jam, itu kan bisa dibersihin semuanya. Pokoknya sampai pori-pori kamu tuh bersih, tuh bisa dibersihin sama double cleansing. Double cleansing itu apa? Double cleansing itu bukan cuman pakai micellar water terus habis itu cuci muka. Nggak bisa. Bahkan micellar water terus dipakai facial wash itu aja nggak cukup kalau kamu setiap harinya pakai makeup full yang makeupnya heavy. Kalau kamu pakai cushion atau BB cream atau segala macamnya, ya berarti kamu tetap aja itu namanya pakai makeup. Ya harus dihilangin pakai makeup remover, bukan cuma micellar water. Kalau bisa, misalnya kamu pakai eyeliner yang waterproof, pakailah eye and lip makeup remover. Untuk apa itu diciptakannya? Untuk bersihin nih makeup mata, makeup bibir nih, biar nggak hitam bibirnya habis pakai lip cream gitu.
Terus untuk apa ada cleansing oil, cleansing milk? Dipakai biar tuh make up kotoran yang ada di pori-pori ini semuanya luruh, bisa dibersihin, bisa diangkat, bisa bersih semua. Baru kamu pakai micellar water buat make sure sekali lagi bahwa kulit kamu udah bersih, baru cuci muka. Itu namanya double cleansing ya. Karena ada aja ADM kayak nanya, Kak, bisa nggak sih aku pakai micellar water aja, atau bisa nggak sih aku cuma pakai facial wash aja? Ya itu bukan double cleansing dong sayangku. Aku sendiri ngerasain ketika aku cleansing yang nggak bersih, terus aku tidur dan aku pakai skincare, pasti besok paginya tuh kayak udah mulai nongol aja gitu jerawatnya. Dan jerawatnya beda sama jerawat breakout. Di aku sih ya, di kulit aku sih berbeda ya. Jadi aku bisa bedain. Jadi faktor-faktor yang aku sebutin tadi tuh, penyebab jerawat yang aku sebutin tadi, itu semua memang aku udah pernah ngerasain, dan bahkan sekarang aku udah paham kalau misalnya aku nongol jerawat tuh karena apa gitu. Setiap ada jerawat yang aku kira aneh, maksudnya tiba-tiba muncul, loh aku kemarin skincare kan ini nggak kenapa-napa, skincare aku nggak berubah, sikon aku nggak berubah, tapi tiba-tiba muncul, itu kayak langsung aku cari tahu gitu loh, kenapa nih ya, kenapa, apa yang salah. Jadi kesimpulannya, menurut aku penyebab jerawat ada 5. Yang pertama makanan, yang kedua lingkungan, yang ketiga hormon, yang keempat salah pakai skincare, dan yang kelima cleansing. Aku baru bisa simpulin ada 5. Cuman kalau misalnya nanti aku nemu sesuatu lagi, ya bisa aja aku sharing lagi di sini. Kalau misalnya kalian jerawatan dan kalian mau ngobrol-ngobrol sama aku, tapi bukan konsul ya, karena aku di sini bukan dokter, aku bukan ahli kesehatan atau apapun. Bahkan aku kuliahnya bukan salah satu di antara itu gitu. Jadi ya udah, emang ini hasil pengalaman aku kayak gitu. Dan yang aku omongin di sini belum tentu kejadian sama kalian. Ya, aku ulangi lagi, yang aku sebutin tadi, 5 faktor yang aku sebutin tadi, belum tentu kejadian di kulit kalian juga. Karena pada dasarnya kulit kita berbeda. Kulit aku super sensitif. Salah pakai skincare, jerawatan. Skincarenya terlalu lembab, jerawatan. Skincarenya kurang lembab, jerawatan. Makanya di sini aku cuma sharing aja. Siapa tahu kamu punya kulit yang mirip sama aku, atau kamu mau nanya-nanya soal jerawat. Mungkin aku udah ngelewatin pengalaman itu duluan, jadi aku bisa ngasih saran-saran ke kamu. Dan kalau misalnya emang mau ngobrol sama aku, bisa langsung DM Instagram aku @maroonfreeday. Nih di bawah sini namanya. Jadi kalau misalnya kamu mau DM, mau nanya-nanya soal jerawat, boleh banget langsung DM aku. Dan kalau misalnya ada yang mau di request, bisa langsung komen di bawah. Sekian dulu. Kalau kamu suka sama video ini, kamu bisa langsung like dan share ke teman-teman kamu. Siapa tahu teman-teman kamu juga butuh info soal jerawat. Ya, sekian dulu vlog hari ini. Sampai jumpa lagi di vlog-vlog selanjutnya. Dadah.